Bagaimana menuntaskan pemberantasan judi online ini? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Abraham Srijaya, dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam Mas Ruby, Mas Abraham, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mas Abraham, ini kemarin setelah bertemu dengan Ibu Menteri Mutia Hafid, apa saja yang berhasil digali dan temuan-temuannya apa saja yang diperoleh oleh Komisi 1 nih? Iya, Bu Mutia Hafid sendiri kan barusan menjabat, jadi saya tidak bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kemarin kepada Bu Mutia Hafid, tapi saya lontarkan kepada Dirjen Aptika. Tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Mhm. Jadi Dirjen itu hanya menjawab ya memang butuh reformasi dan lain-lain, ya jawaban yang sangat tidak memuaskan. Sebetulnya untuk membongkar kasus ini sangat simpel. Ini simpel sekali sih. Sangat mudah. Karena apa? Karena disebutkan oleh Pak Dirkrimum tadi ada seorang tersangka bernama AK Ya. yang tidak lulus ujian seleksi. Tapi bisa Namun masuk. tapi bisa masuk, dipekerjakan, dan memiliki kewenangan untuk blokir Ya. dan membuka blokir. Mhm. Pertanyaannya, siapa yang mempekerjakan dia? Yaitu jadi tersangka. Mhm. Nah, Nah, itu kemarin saat bertemu dengan dari Kemkom Digi, Dirjennya ikut menjelaskan tidak? Turut ditanya tidak soal ini? saya saya gini, pada fakta terkait dengan AK ini diutarakan setelah kami raker dengan Komdigi. Tapi saya mengutarakan kepada Dirjen Aptika dalam rapat tersebut bahwa eh formil terkait pemblokiran situs ini diatur dalam Peraturan Kominfo nomor 19 tahun 2014. Nah, tapi faktanya yang ditemukan oleh kepolisian bahwa proses pemblokiran ini Mhm. diciptakan SOP baru katanya. Nah, ini yang saya katakan, kok bisa pemblokiran dasarnya adalah SOP, ini kan konyol. Hmm. Maka dari itu saya sampaikan kepada Dirjen, apabila ada pelanggaran tindak pidana di sini, yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah Dirjen. Kenapa kok Dirjen? Karena dalam Peraturan Kominfo Ya. nomor 19 tahun 2014 yang mengeluarkan pemblokiran itu Direktur Jenderal. Hmm. Jadi dia nggak bisa dia bilang nggak tahu. Maka dari itu kita juga Artinya minta pengawasan dan persetujuan terakhir ada di Dirjen. Direktur Jenderal. Hmm. Jadi dia nggak bisa kalau dia bilang dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu berarti ini orang pura-pura nggak tahu. Atau dia pelaku atau dia melakukan pembiaran. Apapun itu dia salah. Makanya dia harus dinonaktifkan. Mhm. Dan dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua dan ini yang paling penting. Siapa yang mempekerjakan AK? Nah, siapapun yang mempekerjakan AK, dia bisa mendapatkan gaji padahal dia tidak lolos seleksi. Ini harus dijadikan tersangka. Itu kalau kita mau serius. Karena ini pintu masuk. Kita juga nggak usah bicara judi online dulu. Kita judi online itu nanti. Kita bicara tentang pintu masuknya dulu. Kalau misalnya di pintu masuk ini nggak diperbaiki Tapi dan kita tapi gini, Mas Abraham, kan sebenarnya sempat ada pergantian Dirjen dari Pak Samuel Pangerapan. nggak ada masalah mau ada pergantian Dirjen atau nggak ada pergantian Dirjen karena kejadian ini sudah berlangsung di saat Dirjen yang sekarang. Ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Harusnya kalau misalnya seorang dirjen dia harus cek dong peraturan pemblokiran aturannya mana. Kemarin saja saya tanya ke beberapa orang Komdigi, peraturannya mana pemblokiran? Dia ngomong PP 71 tahun 2019. Mhm. Nah, ini ngawur ini. Itu penyelenggaraan sistem elektronik. Ada lagi Permen Kominfo 2020. Itu PSE dalam lingkup privat hanya menyebutkan terkait pemblokiran dilakukan oleh Kemenkominfo. Titik. Oke, jadi dari Tata peraturannya caranya saja itu nggak sudah diatur. tidak tepat menurut Anda seperti itu ya? Tidak tepat. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, kalau untuk menyelesaikan pengusutan dari judi online ini yang sudah sangat memprihatinkan, sebenarnya teknis pelacakannya mudah atau tidak sih? Ya, khusus untuk kasus ini menurut saya sih sangat mudah gitu. Karena cukup banyak pihak yang sudah ditetapkan jadi tersangka, otomatis juga banyak digital evidence ataupun digital device
yang menyangkut ataupun nempel di mereka gitu, para pelaku gitu kan. Nah, dari digital device mereka baik yang pribadi maupun yang digunakan untuk keperluan sehari-hari di kantor ataupun untuk yang mereka gunakan di kantor satelit di Bekasi itu bisa diperiksa semua dengan Hmm. menggunakan digital forensik analysis itu dapat diungkap semua siapa yang merintah, siapa yang terima uang, siapa yang menjadi operator dan lain-lain, siapa yang melakukan illegal akses kepada sistem pemblokiran Kominfo memang bila mana ada karena kita lihat ada orang Komdigi ada juga yang eksternal. Nah, dari bukti-bukti digital atau jejak-jejak digital tersebut saya yakin sangat mudah untuk mengungkap kasus ini. Hmm. Diperlukan menurut Anda ya, diperlukan pihak dari luar tidak untuk membuka digital forensik ini? Atau memang sebenarnya dari Komdigi saja sebenarnya sudah bisa untuk mengetahui ataupun menelusuri siapa-siapa saja yang mengakses? Ya, yang pastinya untuk kasus sejenis ini saya yakin mestinya tidak perlu bantuan pihak luar, tapi yang pasti bukan Kominfo juga yang melakukan digital forensik analysis, pastinya harus Polda Metro alias Polri. Nah, apa namanya proses ini harus ditangani oleh penyidik yang pastinya independen yaitu Polri karena kasusnya ada di Komdigi, walaupun Komdigi sendiri memiliki PPNS di internal mereka. Mhm. Kalau Anda tadi sebut ini sebenarnya adalah hal yang mudah untuk ditelusuri. Kira-kira sebenarnya membutuhkan ataupun memakan waktu berapa lama sih untuk menelusuri siapa saja yang ikut aktif, siapa saja yang berperan? Kalau melihat dari jumlah orang, jumlah device dan complicated sistemnya mereka mesti 1-2 minggu sih udah selesai untuk proses digital forensik apa namanya analisis yang lengkap, yang komprehensif untuk kasus sejenis ini ya. Kita kan tidak menelusuri detail judi online-nya, tetapi para pelaku ini melakukan ilegal akses maupun melakukan apa hal-hal yang di Mhm. luar kewenangan mereka seperti apa dan Ya. berkomunikasi dengan pihak ketiganya seperti apa. Mhm. Mas Abraham, ini sebenarnya kasus yang sangat ironis dan memalukan. Ketika pihak yang seharusnya memblokir, ketika pihak yang seharusnya bertanggung jawab, tapi justru yang mengendalikan. Bahkan sebagai imbalannya, ia menerima uang cash ataupun melalui money changer. Pengawasan apa yang bisa dilakukan Komisi 1 DPR RI? Ya, kita hanya bisa melakukan pengawasan, memberikan masukan apa yang harus dilakukan. Makanya kemarin saya sempat utarakan terkait dengan pemblokiran itu sendiri. Saya mendalami terkait dengan pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo. Ya, kemarin saya sudah utarakan bahwa pemblokiran itu dalam aparat penegak hukum itu melalui mekanisme gelar perkara Hmm. dalam tahap penyidikan. Nah, tapi kalau di Kominfo ini, kami ingin tahu ini mekanisme pemblokiran ini seperti apa dan pengawasannya bagaimana. Ada juga namanya portal aduan instansi di kepolisian dan di Kemenkominfo. Jadi polisi membuat aduan nanti sama siapa ya Kemenkominfo diverifikasi barusan diblokir. Hmm. Lah kalau misalnya caranya begini, kenapa kok nggak akses untuk pemblokiran ini dibuka aja kepada Polri, biar Polri juga bisa melakukan pemblokiran. Apalagi di Pulau Jawa ini sudah ada 3 direktorat cyber, jadi Polri juga bisa melakukan pemblokiran, Kemenkominfo juga bisa melakukan pemblokiran agar lebih efektif. Hmm. Tapi eh, intinya yang kita butuhkan pada saat ini adalah kita harus mendukung Polri. Ini yang kita harus dukung Hmm. agar mereka berani dan terus mengungkap sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Karena selama ini bola panas terkait dengan judol ini selalu dilemparkan ke Polri. Hmm. Ini ternyata dari pintu masuknya yang bermasalah. Dan ini Kak kita apresiasi sekali Polri Komisi dapat. 1 punya target tidak ataupun akan memanggil kembali Mutia Hafid untuk penanganan kasus judol ini? eh kami nggak bisa buka ya karena ini sedang dibicarakan dalam komisi dan bukan kapasitas saya untuk berbicara nanti ke depannya seperti apa. Namun saya mendapatkan info bahwa pimpinan Komisi 1 akan segera membentuk panja. Saya harapkan ini bisa dieksekusi dengan baik. Oke. Saya harapnya bukan panja tapi pansus, jadi bisa
Komisi 1, Komisi 3, Komisi 11 bisa bersatu. Jadi bisa lebih terselesaikan dengan cepat. Mas Ruby, cukup menurut Anda dengan pemblokiran saja? Atau butuh tindakan yang lebih masif, lebih tegas agar judi online ini bisa benar-benar terberantas? Ya, pemblokiran saja sudah dipastikan itu tidak atau bukan menjadi satu-satunya solusi dan kita sudah lihat itu tidak efektif. Apalagi kepada para pemain judi online yang memang aktif. Mereka dengan gampang sekali kok dan mereka tahu caranya melakukan atau mengatasi pemblokiran dari pemerintah. Nah, pemblokiran hanya salah satu cara, tapi pastinya harus dilakukan berbagai macam alternatif cara. Ya, kebetulan kami sempat diundang sama Bu Menteri ya beberapa hari lalu, hari Senin, untuk memberikan masukan-masukan apa saja yang kira-kira bisa dilakukan yang jauh lebih komprehensif daripada yang saat ini. Apa saja yang ditanya Bu Menteri saat itu, Mas Ruby? Ya, beliau menanyakan intinya awalnya beliau memberi informasi apa saja yang urgent saat ini yang dibutuhkan oleh Kominfo, masalah-masalah yang mereka hadapi, lalu meminta masukan kami apa saja yang bisa menjadi usulan yang quick win, utamanya yang quick win ya. Yang juga menyentuh masyarakat secara langsung yang bisa dirasakan secara langsung serta memastikan hal-hal seperti kejadian oknum Komdigi yang barusan ini Pak tidak Ruby, terulang lagi. Dan mungkin saya kebetulan kami juga diajak oleh staf beliau untuk atas arahan beliau untuk memeriksa sistem pemblokiran Kominfo, SOP-nya sampai beberapa sistem di beberapa lantai yang Sudah berbeda. benar atau masih berantakan sesuai pemeriksaan Anda saat itu? Ya, berantakan sih kita kurang tepat ya ngomongnya, tetapi belum sesuai. Belum sesuainya udah utamanya kelihatan dari kasus ini adalah pengawasan. Seseorang ataupun sekelompok atau baik dari ketua tim pemblokiran maupun operator-operator di bawahnya itu memiliki wewenang pemblokiran, tetapi tidak ada yang melakukan pengawasan secara proper sehingga orang-orang yang memiliki kewenangan tersebut akhirnya merasa nggak ada yang mengawasi dengan proper, ada celah untuk mereka bermain seperti Oke, kemarin. artinya bisa disimpulkan bahwa audit pemblokirannya ini masih sangat minim, seperti itu ya? Masih sangat minim, bisa dibilang malah kesannya yang nggak ada atau randomnya terlalu random. Oke, Jadi dugaan Anda sering singkat bisa saja lewat. nih Mas Ruby, Ya. kalau dilihat atau dari penelusuran Anda selama hari Senin kemarin, ini tersangkanya bisa lebih tidak sih? Atau orang yang terlibat ini bisa lebih dari 15 orang tidak? Menurut pasti saya pengamatan jawab. saya pasti lebih. Pasti lebih. Sampai di bagian mana atau sampai di level mana? Apakah sampai di eselon 1, eselon 2? Itu saya nggak bisa menjawab saat ini. Pastinya nanti teman-teman Polri akan bisa mengungkap kasus ini paling pasti lebih optimal pastinya. Ini akan kelihatan sejelas-jelasnya seperti tadi sudah disampaikan Komisi 1 itu udah terang Baik. benderang ya bisa kelihatan. Baik, terima kasih Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik, dan tentunya kami harapkan pengawasan yang lebih ketat lagi dari Komisi 1 DPR RI. Mas Abraham Srijaya, terima kasih dari anggota Komisi 1 fraksi Partai Golkar. Selamat malam.